Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai kasus ke-6, interpretasi kasus mengenai sirosis hati. Jadi, dalam kasus diceritakan bahwa ada Tuan Siro, usianya itu 40 tahun dengan keluhan utama muntah darah sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Jadi muntah darah atau yang disebut dengan hematemesis ini adalah suatu kondisi seseorang memuntahkan darah yang berwarna merah terang atau seperti kopi. Muntah darah ini merupakan tanda dari perdarahan saluran gastrointestinal akut dan dianggap sebagai potensi kegawat daruratan sehingga perlu evaluasi yang lebih lanjut. Kemudian, riwayat penyakit sekarangnya adalah muntah berwarna merah terang, merah kehitaman, volumenya itu kurang lebih 1 gelas air mineral. Nah, hematemesis yang berwarna merah kehitaman ini mengindikasikan bahwa perdarahan ini berasal dari saluran gastrointestinal atas, yaitu esofagus, lambung, dan duodenum. Volume mengindikasikan seberapa besar perdarahannya. Kemudian selanjutnya adalah nyeri perut. Nah, nyeri perut serta BAB warna hitam. Nah, nyeri perut ini disebabkan karena adanya inflamasi, infeksi, ataupun adanya gangguan pada organ di abdomen yang tergantung dengan lokasi nyerinya. BAB berwarna hitam ini atau yang disebut dengan melena mengindikasikan perdarahan ini berasal dari gastrointestinal atas. Adanya kombinasi dari hematemesis dan melena. Jadi hematemesis itu kan muntah darah gitu ya, muntah darah berwarna merah terang. Kalau melena itu kan BAB berwarna hitam dari saluran cerna atas, mengkonfirmasi bahwa perdarahan ini berasal dari saluran gastrointestinal atas. Kemudian 1 tahun terakhir sering lemas, perut semakin membesar, dan BAK warna kuning tua. Lemas ini menandakan bahwa transport nutrisi ke dalam selnya terganggu akibat gangguan hepar atau adanya inflamasi. Perut membesar bisa menandakan adanya asites atau akumulasi cairan dalam kavitas abdomen. Selain itu, perut membesar juga menandakan adanya hepatomegali atau splenomegali. Kemudian BAK warna kuning tua menandakan adanya gangguan metabolisme bilirubin sehingga bilirubin terkonjugasi keluar dari hepatosit dan diekskresikan melalui urin lewat ginjal. Hal ini dapat menandakan bahwa terdapat kerusakan pada hepar. Kemudian dari RPD-nya, riwayat hepatitis B sejak 10 tahun yang lalu belum pernah berobat. Nah, jadi dapat menandakan bahwa pasien ini mengalami hepatitis B kronis atau adanya komplikasi akibat dari hepatitis B yang belum diobati seperti sirosis hepatis ataupun hepatoma. Tetapi perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mendiagnosisnya. Tidak ada riwayat penyakit lain sebelumnya. Ya, memang nggak ada, cuma itu aja berarti ya. Kemudian RPK-nya itu tidak ada, berarti memang bukan penyakit menularan, dan bukan penyakit genetik. Kemudian RP-SOS-nya itu saat masih muda, pengguna narkotika suntik, dan sudah berhenti sejak menikah 5 tahun yang lalu. Jadi pasien ini merupakan kelompok orang yang beresiko tinggi terkena infeksi HB dan HIV. Walaupun pasien ini sudah berhenti 5 tahun yang lalu, tetapi virus tersebut dapat bertahan bertahun-tahun dalam tubuh sehingga perlu dipastikan dengan pemeriksaan penunjang apakah benar-benar tertular. Kemudian RPO-nya tidak ada riwayat minum jamu ataupun obat pereda nyeri. Konsumsi obat pereda nyeri seperti NSAID dan aspirin dan minum jamu dari kunyit serta jahe diasosiasikan dengan perdarahan saluran gastrointestinal karena sifatnya itu mengencerkan darah. Nah, jadi hipotesis yang diambil itu yang pertama sirosis hepatis, karena dari riwayat hepatitis B 10 tahun yang lalu, pengguna narkotika suntik, ada hematemesis yaitu muntah darah, ada melena BAB hitam, dan urin berwarna kuning tua, ada lemas, jadi perut tidak pernah berobat. Terus hepatitis B kronis juga diambil karena ada riwayat hepatitis. Pengguna narkotika suntik, hematemesis, melena, urin berwarna kuning tua, lemas dari perut. Varises esofagus juga diambil karena dari riwayat hepatitis, sama sih sebetulnya ya. Hepatoma juga diambil karena gejalanya mirip sama
gastritis erosif juga diambil karena ada hematemesis, melena, lemas, dan nyeri perut. Nah, dari pemeriksaan fisiknya itu keluhan utama tampak sakit sedang dengan kesadaran kompos mentis, menandakan keluhan pasien ini belum mempengaruhi kesadaran, dan hasil anamnesis dapat dijadikan acuan untuk menegakkan diagnosis. Berat badannya itu kalau berdasarkan perhitungan BMI itu adalah 19,03 yang menurut Asia Pasifik itu masih dalam batas normal. Tekanan darahnya itu di sini mana sih tekanan darahnya ya? Tekanan darah kayaknya ketinggalan tekanan darahnya deh. Pokoknya dia harus ada tekanan darah di sini. Tekanan darahnya itu adalah 100/60, dimana ini agak rendah tetapi masih dalam batas normal. Kemudian RR-nya itu adalah 24 kali per menit. Nah, RR 24 ini terjadi hiperventilasi atau takipnea yang harus jadi si RR itu lebih dari 20, yang menandakan adanya usaha bernafas yang lebih. Kemudian nadinya itu 112, ini juga takikardi, yaitu mekanisme kompensasi tubuh dalam mendapatkan oksigen atau nutrisi ke jaringan yang lebih. Suhunya 36,5, ini adalah batas normal tapi sudah menyentuh batas bawah yang mengindikasikan bahwa adanya perlambatan metabolisme, hipotermia, atau suhu ruangan dingin karena ber-AC. Kemudian dari pemeriksaan status lokalis kulitnya ikteria ada spider navy. Ikterik atau jaundice ini merupakan diskolorisasi warna kulit menjadi kekuningan akibat akumulasi bilirubin yang berlebih, dapat terjadi ketika ada peningkatan produksi atau gangguan ekskresi bilirubin. Spider navy atau spider angiona merupakan tanda khas seperti laba-laba yang disebabkan adanya peningkatan vascular growth factor akibat cirrhosis hepatis dan hiperestrogenisme. Kemudian dari pemeriksaan mata, konjungtiva pucat, sklera ikterik. Konjungtiva pucat menandakan bahwa kurangnya oksigen yang mengalir ke mata, khususnya konjungtiva. Sklera ikterik itu adanya akumulasi bilirubin yang berlebih ke daerah sklera. Gigi, mulut tampak darah bercak di rongga mulut. Nah, ini menandakan adanya perdarahan mukosa di saluran gastrointestin, dapat juga merupakan sisa habis muntah darah. Kemudian dari dada itu tampak ginekomastia. Jadi ginekomastia ini adalah suatu jaringan payudara laki-laki yang membengkak akibat peningkatan aktivitas estrogen. Pemeriksaan abdomen, infeksinya permukaan perut cembung. Nah, ini dengan adanya riwayat hepatitis B, perut cembung ini menandakan adanya asites atau akumulasi cairan dalam kavitas abdomen. Kemudian bising ususnya itu positif normal. Penyakit pasien ini bukan di saluran gastrointestinal bawah. Kemudian nyeri tekannya positif di regio epigastrium, hepar dan limfanya sulit dinilai. Nyeri tekan di regio epigastrium menjadi tanda adanya nyeri di liver dan kantung empedu. Hepar dan limfa ini sulit dinilai dapat diperkirakan sudah terjadi sirosis hepatis dan atrofi hepar dan limfa. Adanya asites juga dapat mempersulit palpasi hepar dan limfa. Kemudian dari pemeriksaan perkusi itu shifting dullness itu positif memperkuat adanya asites atau akumulasi cairan di kavitas abdomen. Kemudian dari pemeriksaan eksemitas ada palmar erythema positif. Jadi palmar erythema ini disebabkan karena abnormalitas level serum estrogen dan salah satunya dapat disebabkan oleh sirosis hepatis. Kemudian pemeriksaan anusnya itu dalam batas normal. Jadi pemeriksaan selekta touche, terus aneh baik, tidak tampak massa, terdapat darah kehitaman, tonus sphincter anemia baik dan tidak tampak massa menandakan dalam batas normal, dapat mengeliminasi perdarahan dari saluran gastrointestinal bawah. Terdapat darah kehitaman merupakan darah residu setelah buang air besar melena, dan pemeriksaan lainnya dalam batas normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan berunjang laboratorium. HB-nya itu 6, ini anemia akibat perdarahan saluran cerna. HT-nya 18, ini rendah. Jadi rasio serum dan sel darah menurun seiring turunnya HB. Leukositnya 4000, ini normal tetapi berada di ambang batas bawah. Ini bisa disebabkan oleh infeksi dari virus hepatitis B. Trombositnya 100.000, ini terjadi trombositopeni karena komplikasi yang sering terjadi pada penyakit hepar karena berkurangnya produksi hormon trombopoietin dari liver. Kemudian dari SGOT-nya itu 50 dan SGPT-nya 60. Nah, ini adalah suatu marker kerusakan hepatoseluler. Jadi AST ini tidak spesifik dan sensitif di liver saja, sedangkan ALT ini merupakan enzim sitolitik yang tinggi konsentrasinya di liver.
Kemudian bilirubin total direct. Jadi bilirubin total sama si direct itu meningkat, menandakan adanya conjugated hiperbilirubinemia yang didukung dengan urin berwarna kuning tua, disebabkan oleh penurunan pelepasan bilirubin terkonjugasi ke usus halus. Kematian hepatosit yang menyebabkan bilirubin terkonjugasi ini dilepaskan ke peredaran darah, salah satunya itu pertanda hepatitis dan kerusakan hepatoseluler. Kemudian anti HAV, HCV dan HIV itu dan reaktif, jadi tidak ada infeksi virus hepatitis A, hepatitis C dan hepatitis I sih ya, pokoknya itulah. Terus HBsAg-nya itu reaktif, jadi di sini tuh hepatitis B surface antigennya itu reaktif, berarti ini tuh ada antigen dari virus hepatitis B yang mana keberadaannya itu menunjukkan adanya infeksi aktif. Ditemukannya HBsAg lebih dari 6 bulan menunjukkan hepatitis B-nya kronis. Kemudian pemeriksaan USG abdomen, ini kesan gambaran sirosis hepatis dengan hipertensi porta. Gambaran sirosis hepatis dengan pada USG abdomen ditunjukkan dengan adanya margin nodular. Hipertensi porta pada USG abdomen ditunjukkan dengan adanya dilatasi vena porta. Keduanya diperkuat dengan adanya hepatitis B kronis, hematemesis, melena, nyeri perut, jaundice, dan riwayat narkotika suntik. Maka ditegakkannya itu diagnosisnya itu adalah sirosis hepatis dekompensata dengan hipertensi porta causa hepatitis B kronis. Kenapa? Karena memang kan dia punya riwayat hepatitis B 10 tahun yang lalu, pengguna narkotika suntik, hematemesis, melena, urin berwarna kuning tua, lemas, nyeri perut, tidak pernah berobat, dan ada asites dan self-dullness, ada ictericia, ada spider nevi, ada ginecomastia, palma erythema. Pemeriksaan laboratorium juga mendukung. Ada, dan yang paling penting itu adalah hepatitis B surface antigen itu reaktif lebih dari 6 bulan, jadi dia ada hepatitis B kronis, dan USG abdomennya itu sesuai, jadi dia tuh udah dekompensata sirosis hepatisnya. Nah, yang lanjut itu dieliminasi. Nah, kenapa si hepatitis kenapa varises esofagus ini dieliminasi? Karena untuk yang varises esofagus itu harusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut endoskopi untuk menegakkan bahwa terdapat varises esofagus, itu kayak dilihat si esofagusnya. Terus hepatoma itu dieliminasi. Kenapa? Karena biasanya kan ini keganasan ya, harusnya ada penurunan berat badan. Di sini tidak ada, tidak diperiksa juga marker keganasan dan tidak diperiksa histopatologinya. Terus gastritis erosif dieliminasi karena seharusnya tidak disertai kenaikan tes fungsi hati, urin tidak pekat, dan HBsAg-nya negatif gitu ya kalau gastritis erosif. Terus jadi ditegakkan diagnosisnya ini. Tata laksananya itu adalah farmakologi obat diuretik. Jadi obat diuretik ini adalah diawali dengan spironolakton, bila respon tidak adekuat dikombinasi dengan furosemid. Kemudian okreotid. Jadi okreotid ini untuk menurunkan tekanan darah vena porta sehingga dapat menghentikan perdarahan akut. Kemudian ada hepatitis B imunoglobulin ya. Jadi ini tuh untuk mengobati infeksi dari virus hepatitis B-nya. Dan yang paling penting juga ada PPI untuk PPI. Kemudian non farmakologinya itu adalah tirah baring. Kemudian sebentar, harusnya itu PPI nggak dijelasin nih sebelah di sini. PPI non tirah baring, kemudian diet rendah garam untuk mengurangi gejala asites yang dialami pasien, kemudian resusitasi cairan dengan pasang infus untuk menambah nutrisi, transfusi darah PRC 4-5 kantong, dan juga transplantasi hati. Jika semua pengobatannya memang tidak adekuat, maka harus dikasih transplantasi hati. Itu. Selanjutnya kita masuk ke clinical signs-nya. Jadi sirosis hepatis ini adalah suatu keadaan patologis yang menggambarkan stadium akhir fibrosis hepatik yang berlangsung progresif ditandai dengan pembentukan jaringan parut yang irreversibel. Di mana sirosis hepatis ini adalah suatu penyakit hati menahun yang ditandai dengan adanya perkembangan histologis dari nodul regeneratif yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang berakibat pada terjadinya hipertensi portal dan penyakit hati tahap akhir. Kemudian etiologinya itu adalah peradangan kronis di hepar, yaitu bisa kan alkoholisme, kronik viral hepatitis, hepatitis B, kemudian hepatitis C, autoimun hepatitis, dan masih banyak lagi ya.
Kemudian faktor resikonya adalah zat hepatotoksik, kongenital, dan riwayat hepatitis. Dimana kongenital atau genetik ini kan diduga akibat dari defisiensi bawaan. Contohnya tuh hemochromatosis juga. Terus hepatotoksik ini kan kerusakan hati akut ini berakibat nekrosis atau degenerasi lemak. Sedangkan kerusakan kronis akan berupa cirrhosis hati. Zat hepatotoksik ini contohnya tuh alkohol. Kemudian klasifikasinya, jadi klasifikasinya itu berdasarkan ada tidaknya komplikasi. Cirrhosis hepatitis ini dibagi jadi dua, ada kompensata dan dekompensata. Yang kompensata itu biasanya tidak bergejala dan sering ditemukan secara kebetulan pada pemeriksaan klinik rutin dan laboratorium rutin. Dan untuk memastikan diagnosis ini harus dilakukan biopsi. Sedangkan kalau yang dekompensata ini diagnosisnya itu kadang sulit ditegakkan karena telah memberikan gejala seperti asites, splenomegali, pembesaran vena-vena kolateral, erythema palmaris, pedangioma, icterus, rasio albumin globulin yang terbalik. Kemudian berdasarkan derajat keparahannya itu ada yang klasifikasi berdasarkan Child-Purcell-Fag, jadi dia itu dinilai dengan modifikasi kriteria ini. Jadi berdasarkan encephalopathy hepaticum, asites, pemeriksaan kadar albumin dan bilirubin serum serta waktu PT protrombin gitu. Kemudian selanjutnya itu gejala klinisnya. Gejala klinis dari sirosis itu ada hasil dari perubahan patologis dan mencerminkan tingkat keparahan penyakit hati. Ada mudah lelah, diare, nyeri abdomen, anoreksia, berat badannya menurun, terjadi penurunan nafsu makan, ikterus, peningkatan kadar bilirubin akibat kelainan metabolisme bilirubin di hepat, terus spider nevi, asites, ya kebocoran cairan masuk ke dalam kavitas peritoneum, palma eritem, dilatasi pembuluh darah abdomen, ada ginekomastia akibat gangguan metabolisme hormon estrogen akibat kerusakan hati dan asterixis yaitu flapping tremor. Toksin menyebar melalui pembuluh darah dapat melewati blood-brain barrier. Kalau untuk diagnosisnya itu seperti biasa lakukan anamnesis, cek gitu ya apakah si pasien ini pengkonsumsi alkohol, obat-obatan, komorbid, dan terus psikiatrinya karena depresi ini dapat memperburuk prognosis. Terus keluhan-keluhan yang lain seperti mual muntah, pandangan kabut, tremor, perut membengkak, nafsu makan menurun. Terus cek juga untuk pemeriksaan fisiknya itu tanda vital, BMI, tanda-tanda dehidrasi, jaundice, ginekomastia, spider dan asites. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu baku emasnya itu ada dengan biopsi hepat, lab darah lengkap, kemudian cek juga bilirubinnya, kemudian pemeriksaan ALT dan AST untuk menilai derajat kerusakan dari hepatosit, kemudian USG juga, CT atau MRI. Tidak begitu sensitif untuk cirrhosis hepatis, tapi ya bisa lah dipakai gitu ya. Terus untuk patofisiologinya selanjutnya nanti ya. Kemudian untuk tata laksananya itu adalah ada farmako sama non farmako. Jadi prinsip tata laksananya itu kan berdasarkan etiologi sirosis. Jadi tujuannya itu untuk pencegahan transisi dari yang kompensata menjadi dekompensata. Jadi kalau si komplikasinya udah terjadi seperti perdarahan varises kerongkongan, ada asites atau encephalopathy pada pasien dengan hepatitis B kronis, banyak penelitian ini telah menunjukkan efek menguntungkan dari terapi antivirus. Jadi kalau memang belum ke dekompensata itu tetap ya harus dilakukan terapi antivirus gitu untuk supresi virus, untuk mengurangi kadar aminotransferase dan kadar DNA dari virus hepatitis B dan meningkatkan histologi dengan mengurangi peradangan dan fibrosis. Jadi ya intinya kayak gitulah. Atau dikasih interferon. Kemudian untuk komplikasinya itu ada hipertensi portal, ada asites, varises esophagus, peritonitis bakterial, sindrom hepatorenal, encephalopathy hepaticum, dan karsinoma. Kemudian untuk pencegahannya apa ya? Pencegahannya apa? Kayaknya nggak ada deh sini.
kita skip dulu aja ya. Kemudian prognosisnya itu ada prognosisnya itu kalau yang kompensata ini berlangsungnya tuh bertahun-tahun dengan survival time-nya tuh sekitar 11-12 tahun. Tapi kalau yang dekompensata prognosisnya lebih buruk berdasarkan jumlah komplikasi yang sudah dialami. Terus ada CTV, skor dari child fog ini menunjukkan derajat kerusakan hati. Jadi semakin tinggi skornya, maka semakin buruk prognosis dari pasien. Di mana yang C itu memiliki resiko yang kematian lebih besar dibanding yang child fog B dan A. Kayak gitu. Udah lanjut ke varises esophagus. Jadi varises esophagus ini adalah suatu penyakit saluran pencernaan berupa pelebaran pada pembuluh vena saluran esophagus yang berisiko menjadi kegawat daruratan dengan perdarahan karenanya. Kemudian etiologinya itu adalah peningkatan tekanan darah pada vena saluran esophagus. Kayak gitu. Terus untuk klasifikasinya itu jadi ada grade 1, 2 sama grade 3. Di mana si grade 1 ini adalah ukuran varises itu masih kecil dan bentuknya itu masih lurus. Grade 2 nya tuh ukurannya itu besar namun belum sampai menutupi lebih dari 1/3 lumen esophagus. Sedangkan untuk yang grade 3 ini dia itu besar, coil shape dan sudah sampai menutupi lebih dari 1/3 rongga lumen. Kemudian nah itu untuk klasifikasi. Kemudian untuk gejala klinisnya itu sebetulnya kebanyakan penderita varises esophagus itu nggak menyadari dirinya itu mengalami hal tersebut gitu. Sampai tahap varises ini mengalami perdarahan dikarenakan ruptur. Namun keluhan yang mengarah pada kelainan tersebut itu antaranya itu ada discomfort perut bagian atas, pusing, gejala seperti gejala limfer contohnya itu jaundice dan asites, dan apabila sudah mengalami perdarahan akan mengalami melena dan hematemesis. Kemudian untuk diagnosisnya itu dengan menggunakan yang paling golden itu menggunakan endoskopi ya untuk melihat gitu ya, untuk melihat kondisi secara langsung dari si itunya apa saluran cernanya gitu. Kita lihat dari ininya, dari patofisiologinya itu kan Tuan Siro 40 tahun, pengguna narkotika suntik dan berhenti sejak menikah 5 tahun yang lalu, di mana jarum yang terkontaminasi horizontal transmission, jadi dia tuh sebagai horizontal transmission gitu, jadi sebagai sumber penularan, sehingga jadi kemungkinan mengandung virus hepatitis B. Jadi dia tuh 10 tahun lalu dia tuh mengidap hepatitis B tapi belum pernah berobat. Kemudian si hepatitis B itu ya keliling-keliling ada di sirkulasi darah. Nah, ketika si hepatitis B ini, virus ini ada di sirkulasi, maka makrofag ini mengenali partikel virus dengan TLR, fragmen antigen virus di MHC2 yang dipresentasikan ke T helper 0. Kemudian mengenai ke T helper 1 dan T helper 2, di mana si T helper 1 itu dia mensekresikan interleukin 2 dan mensekresikan TNF. TNF ini menghasilkan CTL CD8+ yang berikatan dengan MHC1 dan sel terinfeksi virus akan jadi apoptosis sel. Sel T helper 2 juga mensekresikan interleukin 4, 5 dan interleukin 10 dan merangsang sel B untuk mensekresikan antibody surface protein, yaitu anti hepatitis B surface antigen. Nah, ketika hepatitis B ada di sirkulasi, maka dia juga menginfeksi hepatosit yang masuk ke sel uncoating capsid envelope virus. Jadi si virus ini tuh mengandung envelope dan juga dia tuh uncoating capsid. Jadi dia tuh masuk ke nukleus yang mengalami transkripsi. Terus virus mRNA dan gRNA. Nah, kemudian di ribosom host dia itu mengalami replikasi subpartikel virus dan jumlahnya itu lebih banyak. Kemudian HBeAg sekresi di serum difokus oleh sel B, fragmen antigen pada MHC2 presentasi ke T helper 0, T helper 2 homolog jadi meningkat dan anti HBC-nya itu meningkat dan T helper 0 respon itu menurun sehingga akan jadi virus clearance delayed gitu. Jadi kayak ya gitulah pokoknya mah. Nah, dari sini selain itu adanya hepatitis B surface antigen, vesicle envelope,
ditambah ada kalau protein nukleokasid asidnya imatur, reverse transkriptase nukleokasid berisi DNA sehingga si hepatitis B ini keluar dari hepatosit dan infeksi hepatosit lainnya. Menyebabkan hepatosis lisis dan menyebabkan enzim-enzim dalam hepatosit ini jadi keluar, gitu SGLT sama SGPT-nya itu meningkat sehingga akan terjadi kerusakan sel hati dan terjadi jejas hepatosit sehingga akan mengeluarkan stres oksidatif, terjadi inflamasi, metabolisme asam arakidonat terangsang, menimbulkan kolnya prostaglandin yang menyebabkan jadi epigastrium. Kemudian ketika sudah terjadi sitokin yang meningkat, sel tak aktif berproliferasi mensekresikan TGF beta, di mana TGF beta ini memproduksi matriks ekstraseluler yaitu kolagen sehingga akan membuat pembentukan dari jaringan fibrosa yang berlangsung kronis yang menekan vena sentral dan sinusoid sehingga akan jadi hipertensi porta, tekanannya meningkat, dan saat diperiksa menggunakan USG abdomen kesan gambaran sirus hepatis dengan hipertensi portal. Nah, dari sana ketika terjadi hipertensi portal maka akan terjadi tekanan filtrasi kapilnya meningkat, transudasi plasma ke peritoneum sehingga akan terjadi tes di mana hepat dan livernya itu sulit dinilai, kemudian permukaan perut cembung dan shifting dosisnya positif, kemudian jadi hipovolemia di mana tekanan darahnya turun dan nadinya meningkat. Kemudian saat hipertensi portal juga akan terjadi blokade aliran darah ke liver di mana fungsi livernya akan menurun, di mana metabolisme estrogennya itu jadi meningkat di dalam darah dan akan timbul gejala palma erythems, pada naivia dan ginekomastia disebabkan karena peningkatan metabolisme estrogen yang bersirkulasi dalam darah. Kemudian ketika fungsi liver menurun maka terjadi obstruksi intrahepatik yang menyebabkan akumulasi bilirubin dan bilirubin dari negatif plasma itu akan meningkat. Kemudian ketika fungsi liver menurun maka akan terjadi penurunan produksi faktor pembekuan darah menyebabkan koagulasi terganggu dan terjadilah pendarahan. Nah, dari sini juga dari bilirubin direktif plasma meningkat, maka bilirubin direktif di urin ini akan terjadi kencing warna kuning tua. Ada jaundice yaitu kesan ikterik di kulit dan ada sklera ikterik. Kemudian ketika terjadi blokade di liver, maka aliran darah kembali ke organ ke spleen, ke RB. Kemudian si red blood cell, white blood cell, dan platelet akan terakumulasi sehingga akan timbul leukopenia, trombositopenia, dan anemia gitu ya. Sehingga HbHT-nya akan menurun, proporsi oksigennya menurun, sehingga akan timbul rasa lemas, konjungtiva pucat, kompensasinya RR jadi meningkat 24 kali per menit. Kemudian porto systemic shunt, jadi si aliran darah ke vena sistemik esofagus ini meningkat gitu. Jadi aliran darah itu kan dia kepentok, nah malah masuk ke esofagus, terjadi dilatasi vena, terjadi varises esofagus sehingga mudah ruptur, akan terjadi bleeding. Nah, ketika bleeding maka akan ada bercak darah di rongga mulut, ada melena yaitu BAB hitam, hematemesis, muntah darah, dan ectatusya ada darah kehitaman gitu. Itu aja sih mungkin ya untuk patofisiologi case 6.